Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudin Muhammad Salim. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halolel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab soal-soal latihan yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu mengenai soal statistika. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mungkin kita langsung mulai saja. Oke, baik, pertama kita akan mengerjakan nomor 1. Nah, nomor 1 adalah mengenai data nominal. Apa itu data nominal? Jadi data nominal adalah sebuah data yang memiliki beberapa data yang menjadikan sebuah kejadian yang dimana diberikan dengan sebuah tanda. Nah, kita bisa juga dengan data nominal. Adapun contohnya data nominal adalah pertama, sebuah stadion diberi, contohnya adalah sebuah stadion diberi nomor pada setiap bangkunya agar tidak terjadi perebutan kursi oleh penontonnya. Nah, kemudian misal lagi di kelas 6 diberi tanda dengan huruf kelas 6A, 6B, dan 6C. Tujuannya adalah untuk memisahkan, karena kelas yang terlalu banyak otomatis harus dipisahkan dengan nomor-nomor yang sudah ditandai. Nah, selanjutnya adalah data ordinal. Nah, data ini menunjukkan sebagai bentuk perbandingan sebuah data yang dengan data yang lain yang sangat signifikan. Nah, contohnya yaitu perhitungan suara di pemilu Kabupaten Mona tahun 2020 adalah Usman Ambal sebanyak 56% dan Rajen Tumada sebanyak 44%. Nah, begitu pun juga selanjutnya adalah juara 1 umum di Semarang Tuloja didapatkan oleh Dewi Hidayati, juara 2 umum didapatkan oleh Laudan Marsahid, dan juara 3 adalah Bisa Rahman. Selanjutnya adalah data interval. Nah, data interval ini adalah suatu data yang membandingkan atau rata-rata membandingkan antara data yang satu dengan data seseorang. Contohnya adalah rata-rata tinggi badan berdasarkan usia anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun adalah 130 sampai 145. Oke, selanjutnya adalah rasio. Nah, rasio ini adalah sebuah perbandingan yang membandingkan juga sebuah data, akan tetapi dengan cara memberikan sebuah tanda. Contohnya adalah berat badan bayi A ditandai 3, bayi B ditandai dengan 2, dan C adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, adapun soalnya yaitu kita akan membuat data sebanyak 35. Nah, ini adalah datanya. Datanya adalah hasil ujian matematika kelas kelas 7, kelas 6. Nah, oke. Pertama itu adalah kita harus susun datanya. Nah, ini adalah datanya yang telah kita susun. Itu pertama 11, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, dan 24. Ini adalah 25, 27, 28, 30, 31.
Ya, setelah kita susun datanya, kemudian kita akan menentukan ranginya atau rangi untuk panjang kelas kerentangannya. Nah, rumus rangi adalah data tertinggi ini dikurangi dengan data terendah. Data tertingginya berapa? Data tertingginya adalah 58 dan data terendahnya adalah 10. 58 dikurang 10 hasilnya 48. Setelah itu kita akan menentukan jumlah kelasnya atau banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas ini rumusnya adalah 1 ditambah dengan 3,3 logaritma n. N adalah jumlah datanya. Jadi 1 ditambah dengan 3,3 logaritma 35 hasilnya sama dengan 6,39. Kita bulatkan menjadi 7. Oke. Setelah itu kita akan menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas rumusnya adalah R dikali dengan K. R dikali dengan K. Nah, R nya sama dengan 48 dibagi dengan jumlah K. K nya adalah 7, maka hasilnya adalah 6,75. Kalau kita bulatkan menjadi 7. Nah, setelah kita dapat ini, maka kita akan bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, kita tinggal bikin dulu tabelnya. Ini adalah nilai interval dan ini adalah frekuensinya. Oke, cara menentukan nilai interval ini adalah dengan 10 rentangan ditambah, maksud saya adalah angka 10 ditambah dengan jumlah kelas K dikurangi dengan 1. Maka hasilnya adalah 10 ditambah dengan 7 dikurangi 1 hasilnya sama dengan 16. Nah, begitu pun selanjutnya. Nah, kemudian 17 ditambah dengan 7 dikurangi dengan 1 hasilnya kemudian 23. Nah, kemudian kita akan isi di sini yaitu 10 ditambah 10 sampai 16, kemudian 17 sampai 23, kemudian 24 sampai 30, 31 sampai 37, 38, 45 sampai 51, 52 sampai 58. Kita akan menentukan frekuensinya. Nah, frekuensinya ini adalah dihitung dengan cara melihat angka 10 sampai 16. Nah, berapa angkanya? Sudah hitung 1, 2, 3, 4. Nah, angka 10 sampai 16 ada 4, maka kita tulis di sini adalah 4. Nah, selanjutnya adalah 17 sampai 23. 17, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Begitu pula seterusnya. Hingga kita menemukan seluruh jumlah frekuensinya. Nah, data hasilnya adalah 315. Oke. Satu lagi. Oke.
Baik, saya kita akan menentukan meannya. Nah, nomor satu adalah mean. Mean rumusnya adalah sigma fi dikali dengan xi diper dengan sigma fi. Nah, hasilnya sama dengan, nah, pertama adalah kita harus mencari dulu sigma fi dikali dengan xi. Nah, sigma fi dikali dengan xi didapat dari ini. Hasilnya 1095 diper dengan sigma fi nya adalah 35 atau jumlah datanya 35. Maka hasilnya adalah 31,28. Jadi rata-ratanya adalah 31,28. Oke, nomor 2 adalah median. Nah, median dirumuskan dengan B ditambah dengan P dalam kurung 1/2 dikali N dikurangi dengan F. Nah, diper dengan frekuensi. Nah, B ini adalah tepi bawah. Nah, pertama kita akan menentukan kelas median. Jadi kelas mediannya adalah yang ini. Kelas mediannya adalah yang ini. Maka kita langsung mulai. 37,5 ditambah dengan 7 kali dengan 1/2 kali 35 dikurangi dengan 15, hasilnya diper dengan 7. Maka kita dapatkan 39,97. Nah, ini adalah nomor 2. Selanjutnya adalah nomor 3 atau modus. Nah, modus ini dirumuskan dengan B ditambah P diper dengan B1 diper dengan B2 ditambah kan adalah kita menentukan kelas modusnya. Nah, kelas modusnya adalah yang ini. Kelas yang paling banyak muncul adalah ini. Maka kita tuliskan adalah 30, tepi bawahnya adalah 30,5 hasil dari yang ini, ditambah dengan panjang kelas adalah 7, ditambah dengan B1 nya diperoleh dari 7 dikurangi dengan 6, maka hasilnya sama dengan 1. Begitu pun juga B2, hasilnya adalah 1. Maka 1 diper dengan 1 ditambah 1, hasilnya sama dengan 30,5 ditambah dengan 7 diper dengan 2, maka hasil akhirnya adalah 34. Oke. Kuartil adalah rumusnya I per 4 dikali dengan N. Nah, I nya sama dengan berapa? I nya sama dengan karena Q1, maka I nya adalah 1 diper dengan 4, N nya dikali dengan N, N nya sama dengan 35. Maka hasilnya adalah 8,75. Selanjutnya kita akan cari angka yang memuat 8, nah, kita akan cari, maka hasilnya adalah yang di sini. Berarti ini adalah kelas kuartil I1. Maka selanjutnya kita akan masukkan rumusnya. Q1 sama dengan 16,5 ditambah 7 diper dengan 8,75, ini adalah hasilnya 0,75 dikurangi dengan 4 diper dengan F nya. Nah, F nya ini diperoleh dari frekuensinya. Nah, frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 5. Kemudian hasilnya adalah 23,15. Oke.
Selanjutnya kita akan mengerjakan yang nomor 5. Nomor 5 adalah desil 6. Rumus dari desil 6 adalah B ditambah dengan P dalam kurung I kali N per 100 kurangi dengan N dikali dengan frekuensinya. Maka yang pertama adalah kita menentukan dulu kelas desilnya. Nah, kelas desilnya adalah I dikali dengan N dikali dengan 100. I-nya berapa? I-nya adalah 6, karena berarti 6 dikali N-nya 35 dikali dengan 100, hasilnya adalah 21. Maka selanjutnya kita akan masukkan rumusnya. D6 adalah B-nya berapa? Di bawahnya kelas desil adalah 21, berarti ini dia kelas desil. Berarti D-nya adalah 30,5 ditambah dengan P panjang kelas sama dengan 7 di dalam kurung 21 dikurangi dengan P-nya 15. P-nya ini diperoleh dari frekuensi sebelum kasih senah ini dia. Kemudian diper lagi dengan frekuensinya. Frekuensi kelas desilnya sama dengan 7, berarti diper lagi dengan 7. Maka hasilnya adalah 36,49. Oke, kita sudah mendapatkan hasil dari kelas desilnya. Selanjutnya kita akan mencari dari kelas persentilnya. Nah, untuk mencari kelas persentilnya, rumusnya adalah P63 sama dengan B ditambah P dalam kurung I dikali N kurangi dengan F per 100 balas kurung diper dengan frekuensi. Oke. Nah, pertama kita akan mencari kelas persentilnya. P63 sama dengan I dikali N diper dengan 100. Nah, I-nya adalah 63 dan N-nya sama dengan 35, karena N merupakan jumlah data, diper dengan 100. Nah, maka hasilnya kita dapatkan adalah 22,25. Maka kita akan mencari kelas 22,5, berarti ini dulu. Jadi ini adalah kelas persentil 63. Nah, selanjutnya kita akan masukkan angkanya. P63 sama dengan tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah 37,5 ditambah dengan panjang kelasnya adalah 7 dalam kurung adalah jumlah ditambah dengan 37,5 ditambah dengan dikurangi dengan frekuensinya. Frekuensi sebelum kelas persentil adalah 22, maka ini adalah 22 diper lagi dengan frekuensinya adalah 6, maka hasilnya adalah 37,55. Oke. Setelah itu kita akan menentukan standar deviasi dan variansi.
Baik, selanjutnya kita akan menentukan standar deviasi dan varians. Nah, standar deviasi rumus dari standar deviasi sama dengan sigma fi x dikurangi x kuadrat diper lagi dengan sigma fi dikurangi dengan 1. Oke. Pertama kita harus menentukan dulu rata-ratanya. X bar atau rata-ratanya sama dengan sigma fxi diper dengan sigma fi, hasilnya sama dengan 1095 diper dengan 35, hasilnya adalah 31,28. Oke. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan sigma fi dikali xi? Maka pertama adalah kita mencari dulu xi. Nah, xi ini adalah nilai tengah. Dan cara mencari nilai tengah adalah 10 ditambah 16 diper dengan 2, maka hasilnya adalah 13. Dan 10 dikali 16 diper dengan 2, maka hasilnya 13. Begitupun juga seterusnya untuk mencari nilai tengahnya. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai tengahnya, maka frekuensinya fi-nya kita akan mengalikan 4 dikali 13 hasilnya 52, 5 dikali 12 hasilnya 100, dan seterusnya hingga kita mendapatkan seluruh jumlah fi dikali xi, dan hasilnya adalah 1095. Selanjutnya adalah kita akan mengurangi xi dikurang dengan x bar atau rata-rata. Xi nya berapa? 13. Nah, 13 dikurangi dengan rata-ratanya adalah 21,28, maka hasilnya adalah minus 18,28. Kemudian 20 dikurangi dengan 31,28, hasilnya 11,28, minus 11,28. Begitupun juga seterusnya. Kemudian akar dari 18,28 kita isi kembali di sini. Nah, setelah itu f ini dikali lagi dengan fx ini sehingga menghasilkan 1336,63. 4 dikali dengan x 333,12, maka hasilnya 1336. Kemudian 5 dikali dengan 127,23, hasilnya 1636,19. Kemudian 6 dikali lagi dengan 18,23, hasilnya 109,1. Begitupun seterusnya hingga kita mendapatkan seluruh jumlah dari f dalam kurung xi dikurang x bar kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan semua ini, kemudian kita masukkan angkanya. Nah, angkanya rumusnya tadi adalah S sama dengan, kemudian kita masukkan angkanya. Angkanya adalah 5.507,54 diper dengan sigma fi atau n nya sama dengan 35 dikurangi 1, hasilnya adalah akar dari 161,98. Akar dari 161,98 adalah 12,72. Nah, ini adalah standar deviasinya. Nah, ini adalah standar. Untuk mencari variansnya, nah varians ini rumusnya adalah S2 sama dengan akar dari S. Nah, akar dari S berapa? 161. Maka S2 nya sama dengan 161,98. Oke. Selanjutnya kita akan menguji uji normalitas
datanya. Apakah dia berdistribusi normal atau tidak normal. Nah, pertama adalah kita menentukan batas kelasnya. Nah, ini adalah batas kelasnya. Cara mencari batas kelas adalah ini. Batas kelas bawah ini dikurangi dengan 0,5. Kemudian batas kelas asal ditambah dengan 0,5 sehingga hasilnya 16,5. Kemudian 17,5. 17 dikurangi dengan 0,5 maka hasilnya 16,5. 24 dikurangi 0,5 maka hasilnya 23,5. Begitupun juga seterusnya hingga kita mendapatkan seluruh jumlah batas kelasnya. Nah, setelah kita menentukan batas kelasnya, maka kita harus mencari nilai Z. Nah, mencari nilai Z ini menggunakan tabel Z. Nah, tabel Z ini bisa teman-teman cari di buku ataupun di referensi lain. Nah, cara membaca tabel ini adalah dengan cara melihat. Nah, ini adalah hasilnya. Nilai 9,5 adalah minus 1,71. Kemudian nilai 16,5 adalah 1,16 dan nilai 16,5 adalah 1,6 hingga seterusnya hingga kita mendapatkan seluruh nilai Z-nya. Nah, sekali lagi cara mencari nilai Z ini adalah menggunakan tabel Z. Maka otomatis kita harus menyediakan tabel Z-nya. Setelah nilai Z-nya kita ketahui, kemudian kita menentukan nilai Z-nya. Nah, nilai Z-nya itu berapa? Maka nilai Z-nya ini adalah ini dia. Oke, diperoleh dia dari. Nah, setelah itu kita akan mencari luas interval kelasnya. Nah, luas interval kelasnya ini dia diperoleh dari ini, pengurangan ini. Didapatlah hasilnya yang ini. Kemudian 0,3770 dikurangi 0,29 maka hasilnya ini. Dikurangi lagi ini hingga hasilnya ini 0,23. Begitu pun seterusnya hingga kita mendapatkan luas kelas intervalnya. Nah, kemudian kita akan mencari nilainya ini. Nah, bagaimana caranya adalah dengan dikalikan 2. Maka kita dapat hasilnya. Oke, selanjutnya kita menentukan ini. Rumusnya adalah ini dikurang dengan O diper dengan O. Nah, maka hasilnya didapat dengan yang ini. Begitu pun juga selanjutnya dijumlahkan lagi. Setelah itu dijumlahkan seluruhnya ini sehingga hasilnya 146,57. Maka setelah kita dapatkan seluruh nilai ini, kemudian kita akan masukkan rumusnya. Nah, cara mencari uji normalitas adalah pertama kita tentukan dulu derajat kebebasan DK. Nah, derajat kebebasan rumusnya adalah N dikurang dengan 1. Maka hasilnya adalah K. K dikurang dengan 1 maka K-nya adalah 7 jumlahnya adalah 7 dikurang dengan 1 maka hasilnya 5. Kemudian kita akan melihat taraf signifikasi. Nah, taraf signifikasinya adalah adalah 0,05. Maka X tabelnya adalah sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 1 dikurangi dengan alfa dikali lagi dengan DK-nya, derajat kebebasan. Maka X2 nya sama dengan 1 dikurangi 0,05 dikali dengan derajat kebebasannya adalah 6. Maka hasilnya adalah X kuadrat 0,95 dikali dengan 6. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka kita harus menggunakan tabel C kuadrat. Nah,
Dan hasilnya yang kita peroleh menggunakan tabel C kuadrat adalah 12,59. Nah, selanjutnya kita tentukan. Nah, X hitungnya berapa? X hitungnya adalah 147 sama dengan 146,57. Dan X tabelnya sama dengan 12,59. Nah, artinya X hitung lebih besar dibanding dengan X tabel. Maka hanya diterima. Dan datanya berdistribusi tidak normal. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menentukan uji homogenitas. Nah, kira-kira bagaimana uji homogenitas? Kita hapus dulu yang ini. Nah, untuk mencari uji homogenitas itu sangat gampang sekali, karena visualnya sudah didapatkan variansinya, yaitu F hitung misalnya uji homogenitas adalah pertama kita cari dulu F hitungnya. Nah, F hitung dirumuskan dengan varians besar diper dengan varian kecil. Nah, jadi varians besarnya tadi kita sudah dapatkan melalui penjumlahan tadi, yaitu variansinya adalah 161,98 diper dengan varian kecil. Nah, varian kecil ini sudah ada di soal tadi, yaitu 27,58. Maka hasilnya adalah 5,87. Setelah kita dapatkan F hitungnya, maka kita cari F tabel. Nah, F tabel ini adalah kita cari dulu derajat kebebasan yang sama dengan K dikurangi 1 sama dengan 7 dikurangi dengan 1, maka hasilnya 6. Ini DK1. Kemudian DK untuk DK2 hasilnya adalah sama, K dikurangi dengan 1, K dikurangi dengan 1, K nya adalah 8, karena jumlah kelasnya adalah 8 dikurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 7. Nah, setelah kita dapatkan semua ini, maka kita tentukan. Nah, F tabelnya adalah 0,05, 6, dan 7. Nah, ini kita buatkan dari tengah. Nah, berapa? Maka kita harus menggunakan tabel F atau tabel T. Nah, maka hasilnya adalah sama dengan 3,866. Artinya F hitungnya lebih besar, F hitungnya lebih besar dibandingkan F tabel. Maka